Al-Kisah di Kampung Alai di pesisir utara Pantai Tiku, Sumatera Barat. Seorang juragan kapal yang bernama Nakoda Baginda. Ia putra tuanku Raja Ketik di kerajaan Pagaruyu. Beliau mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Julian. Kecantikan parasnya terkenal hingga ke berbagai negeri. Belum seorang pun pemuda yang berani meminangnya. Suatu malam, Putri Julian bermimpi bertemu dengan seorang pemuda keturunan bangsawan bernama Sultan Rumanda. Ia pun menceritakan perihal mimpinya itu kepada kedua orang tua dan kakeknya. Putri semalam bermimpi bertemu dengan seorang pemuda bangsawan. Pemuda itu bernama siapa ya? Sepertinya pemuda itu berasal dari seberang dan kalau begitu, kakek akan mengadakan pesta untuk mencari pemuda itu. Tuanku Raja Kecil pun segera mengadakan pesta gelanggang keramaian, yaitu bertujuan untuk mencarikan jodoh yang dicari oleh Putri Julian. Tetapi pesta hari pertama, kedua, dan ketiga, di antara undangan yang hadir, tak seorang pun yang bernama Sultan Rumanda. Suatu hari, melihat kedatangan perahu itu, salah seorang prajurit yang bertugas di dermaga segera melapor kepada tuanku Raja Kecil. Katakanlah pada pemuda itu untuk menghadap. Baik. Prajurit itu pun kembali bersama pemuda itu. Bagus, kau boleh pergi. Baik. Saat melihat pemuda itu, Putri Julian langsung tersentak kaget seakan-akan tidak percaya. Putri Julian pun berbisik kepada ibunya. Pemuda itulah yang selalu hadir di mimpi Putri. Apakah kamu yakin, Bu? Putri yakin sekali, Bu. Wajahnya sangat mirip dengan wajah pemuda yang ada di mimpi Putri. Baiklah kalau begitu. Ibu akan menanyakan siapa sebenarnya pemuda itu. Maaf pada pemuda, kau ini siapa dan berasal dari mana? Saya Sultan Subatan, putra seorang kerajaan dari negeri Sunda. Mendengar jawaban pemuda itu, semua keluarga istana yang hadir merasa sangat gembira dan bahagia, terutama tuanku Raja Kecil. Akhirnya aku menemukanmu, wahai anak muda. Tidak sabar, tuanku Raja Kecil ingin segera menikahkan cucu kesayangannya itu dengan Sultan Rumanda. Namun Sultan Rumanda menolak, ia harus pergi mencari harta. Baginda, untuk saat ini hamba belum pantas untuk diperlakukan sahabat kami.
Sebelum Sultan Rumandang berangkat berlayar, keluarga istana bersepakat untuk menunangkan mereka. Akhirnya, pertunangan itu dilangsungkan dengan sangat meriah. Usai acara pertunangan, Sultan Rumandang memohon izin kepada putri dan keluarga istana untuk pergi berlayar mencari harta yang banyak. Sebelum kapal layar yang akan ditumpangi Sultan Rumandang meninggalkan dermaga, Putri Julian berpesan dan mengucapkan janji kepada tunangannya. Sultan Rumandang, berhati-hatilah dan cepatlah kembali. Dinda bersumpah Dinda tidak akan menikah selain dengan Kanda dan Dinda akan setia. Jika Dinda melanggar sumpah Dinda, biarlah Dinda menjadi si aman. Kanda pun bersumpah, jika Kanda tidak setia kepada Dinda, biarkan Kanda tenggelam bersama kapal Kanda di tengah lautan. Setelah berpamitan, Sultan Rumandang pun berlayar mengarungi samudra luas. Dari atas kapal, ia melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Putri Julian pun membalasnya sambil meneteskan air mata. Waktu berjalan begitu cepat, Putri Julian belum juga mendapat kabar dari tunangannya. Putri Julian tampak kecewa karena tunangannya melupakan janji yang ia buat. Namun, kekecewaan itu langsung terobati saat ia melihat seorang pemuda tampan berpakaian mewah dan beberapa pegawainya turun dari kapal. Wajah tampan dan kewibawaan pemuda itu benar-benar memikat hati Putri Julian. Pikirannya tentang Sultan Rumandang tiba-tiba lenyap begitu saja. Seluruh perhatian dan perasaannya tercurahkan kepada pemuda tampan itu. Coba lihat pemuda itu, dia sangat tampan dan gagah. Ibu Julian pun mengerti dan mengajak pemuda itu ke istana. Ternyata pemuda itu seorang keturunan bangsawan dari negeri tetangga. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan Putri Julian dengan mengadakan pesta yang sangat meriah. Ketika semua undangan telah hadir, pesta pun dimulai. Penghulu mulai menengahi kesediaan kedua mempelai. Pengen jadi betul. Setelah mempelai laki-laki itu menyatakan kesediaannya, penghulu itu bertanya kepada Putri Julian. Ketika hendak menjawab pertanyaan, tiba-tiba Putri Julian berteriak, Ah, sakit, sakit! Mereka melihat tubuh Putri Julian di atas gunungan sedikit demi sedikit ditumbuhi oleh bulu dan berwarna putih. Bentuk tubuh dan wajahnya pun perlahan-lahan berubah menyerupai seekor siamang putih. Barulah waktu Raja Kecil tersadar bahwa cucu kesayangannya itu telah melanggar sumpahnya. Setiap hari siamang putih duduk di atas gunungan rumah sambil berbunyi dengan suara keras. Siamang putih itu terus berbunyi sambil menatap jauh ke arah laut menanti kedatangan Sultan Rumandang. Namun Sultan Rumandang tak kunjung tiba. Semakin hari suara siamang terdengar semakin sendu, seperti tangis seorang gadis yang sedang putus asa. Seorang warga telah menemukannya mati di atas pohon ketaping tempatnya bersarang. Beberapa hari kemudian terdengarlah bahwa Sultan Rumandang tenggelam di tengah laut karena telah melanggar sumpahnya, yakni menikah dengan seorang putri di negeri rantau. Pesan moral dari cerita ini yaitu tetaplah setia kepada pasangan, terapi janji yang dibuat karena janji adalah hutang yang kau pegang. Sekian, terima kasih.